Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 1 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tuhan Kok Dilawan. Firman Tuhan terambil dalam Maliaki 1 ayat 1 sampai dengan ketiga. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaran Maliaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara apa, bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami belajar untuk bisa memahami tentang kasih Allah dan disiplin Allah yang diberikan kepada setiap kami, supaya kehidupan kami tidak melawan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar kitab Maleaki. Kita tahu dengan jelas kitab Maleaki adalah sebuah kitab nubuatan dari Nabi Maleaki tentang kedatangan Yohanes Pembaptis yang memberitakan siapa itu Kristus Sang Juru Selamat yang akan datang. Kalau kita boleh belajar seluruh perjanjian lama, mengacu kepada perjanjian baru tentang kedatangan Yesus yang akan menyelamatkan umat manusia di seluruh dunia. Baik yang dulu, baik yang sekarang, maupun yang akan datang. Keselamatan yang Yesus berikan berlaku setiap abad, setiap zaman, di segala keadaan, di segala situasi, dan di segala tempat. Kita belajar daripada bangsa Israel. Di sini ada percakapan tentang Yakub dan Esau. Kita tahu dengan jelas Yakub dan Esau adalah saudara kembar. Tentu kita lihat bahwa Esau adalah anak sulung dan Yakub adalah adiknya. Sebuah proses kelahiran yang menjadi bagian daripada keluarga, yaitu Ishak sebagai ayahnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita belajar di dalam seluruh perjalanan daripada anak-anak Tuhan, maka sesungguhnya gambaran tentang Esau dan Yakub adalah bagian daripada bagian tentang penjelasan kita adalah orang-orang yang suka melawan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Esau? Esau kehidupannya sangat duniawi. Dia tidak peduli dengan hak kesulungan yang menjadi bagian daripada dasar bahwa akan lahir keturunan Mesias. Keturunannya akan melahirkan Mesias dari Abraham, Ishak, Yakub, dan seluruh keturunannya. Kemudian kita bisa melihat seluruh riwayat daripada keturunan yang terdapat dalam Matius pasal yang pertama. Esau tidak menghargai hak kesulungan. Hak kesulungan bagi bangsa Yahudi, walaupun itu adalah sebuah tradisi sebagaimana dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain di muka bumi sampai saat sekarang untuk mencatat riwayat. Tetapi hak kesulungan berbicara tentang akan lahirnya Kristus dari keturunan yang kita melihat dari mulai Daud, dari Abraham, kemudian kita melihat sampai kemudian pada akhirnya kepada Yusuf dan Maria sebagai orang tua mereka. Esau adalah pribadi yang tidak menghargai hak kesulungan, sehingga dengan mudah menjual hak kesulungan kepada Yakub adiknya. Sedangkan Yakub sendiri adalah orang yang tidak menghargai Allah sendiri. Dia melakukan penipuan. Jadi dua-duanya hidup di dalam keberdosaan. Yang satu hidup dalam segi duniawi, dia tidak jarang ada di rumah Esau. Dia memang adalah seorang pemburu kalau kita mengatakan. Dan kemudian bagaimana Yakub? Yakub adalah seorang yang suka tinggal di rumah dan dekat dengan ibunya. Penipuan dan hawa nafsu. Dua bagian ini adalah bagian yang kita lihat terjadi kepada manusia sampai saat sekarang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biar kita boleh belajar daripada keluarga ini. Bagaimana keluarga-keluarga yang sekalipun dia adalah anak Tuhan, sekalipun dia itu adalah bangsa Israel, umat pilihan Allah, tapi kehidupannya tidak selalu sama dengan panggilan Tuhan untuk menjadikan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biar kita boleh belajar dalam kehidupan mereka berdua ini. Bagaimana Alkitab mengatakan bahwa akan lahir seorang juru selamat yang akan memurnikan seluruh orang-orang yang ada di zaman terdahulu, sekarang, dan yang akan datang. Maleaki hadir untuk menyampaikan tentang kedatangan Yohanes Pembaptis. Alkitab menyebut Maleaki disebut sebagai utusanku atau malaikatku. Kita tahu dengan jelas kondisi yang ada pada zaman Maleaki
adalah mereka kembali dari pembuangan, mengalami kemunduran moral. Para imam mengabaikan persembahan. Para imam juga tidak mendisiplin orang-orang yang kawin campur. Para imam juga melakukan penyimpangan di dalam perpuluhan. Dan rakyat pada waktu itu juga hidup di dalam keberdosaan dengan jalan hidupnya masing-masing. Kalau kita boleh belajar bahwa kehidupan sebagai orang percaya tidak serta-merta kita langsung menjadi orang yang bisa diubahkan oleh Allah. Mari kita belajar supaya kita tidak seperti Esau yang tidak menghargai status. Kalau kita melihat Esau adalah anak sulung, hak kesulungan. Tapi di bagian kehidupan kita saat sekarang, kita pun seringkali tidak menghargai status kita sebagai anak-anak Allah yang dipilih oleh Allah. Kita tetap hidup di dalam keduniawian. Kita meninggalkan seluruh urusan-urusan yang rohani. Tetapi ada orang yang kelompoknya adalah seperti Yakub. Dia tinggal di rumah, dia tidak melakukan keburukan-keburukan seperti Esau. Tetapi kehidupannya sekalipun dekat dengan keluarga, dia tidak keluar rumah. Tapi dia punya ambisi mengambil hak orang lain, yaitu hak kesulungan dengan cara menipu, berjubah bulu binatang. Lalu kemudian memberikan semangkuk kacang merah untuk menipu yang dibantu oleh ibunya sendiri. Yang satu hidup di dalam hawa nafsu, yang satu hidup di dalam penipuan, mencari status, mencari kedudukan yang sudah jelas itu adalah perkara yang salah. Di dalam rumah tangga kita boleh melihat yang pertama adalah mungkin anggota keluarga yang tidak peduli kepada keluarga. Tetapi ada anggota keluarga yang di rumah memang tidak keluar rumah, tapi hanya peduli kepada egonya sendiri, kepentingannya sendiri, merampas bagian hak-hak daripada anggota keluarga yang lain. Orangnya kemudian tidak melakukan tanggung jawab. Hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu. Kalau boleh dikatakan, baik Esau maupun Yakub, dua-duanya dipenuhi dengan hawa nafsu. Di dalam rumah atau di luar rumah, tidak menentukan seseorang itu bertumbuh. Kalau kita balikan, orang yang di luar rumah bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Tatkala apa yang diperjuangkan di luar rumah itu untuk kembali memperjuangkan kebutuhan keluarga, hidup dalam kebenaran, mencari tanggung jawab kehidupan di luar, agar kemudian rumah tangga bisa berjalan. Tetapi ada orang yang di rumah, memang jarang keluar rumah, tetapi juga dipenuhi dengan hawa nafsu, saling iri hati, merampas hak-hak adik beradik. Bahkan kita tahu dengan jelas bagaimana sebagian keluarga anak itu bisa menjual orang tuanya. Ada sebuah peristiwa bagaimana anak dan mantu itu mengusir orang tuanya sendiri keluar dari rumah, sementara rumahnya itu sendiri adalah milik orang tuanya sendiri, tetapi orang tuanya itu dikeluarkan. Keberdosaan tidak ditentukan oleh tempat, keberdosaan tidak ditentukan oleh status, tapi keberdosaan ditentukan oleh sikap hidup. Pilihan kita, apakah kita mau mengikuti Tuhan atau kita melawan kebenaran firman Allah. Kita mengikuti perintahnya atau kita menjalankan perintahnya. Biarlah kita belajar dari dua pribadi yang masing-masing tidak menghargai akan perintah Allah, tetapi dipenuhi dengan hawa nafsu. Jangan melawan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami tidak melawan Tuhan, tapi taat kepada Tuhan. Amin.